Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita mulai lagi berbalas pantun. Begini ya Pak Firdaus, silsilah Bapak itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanambojo. Karena sekarang sudah tidak ada lagi kerajaan maupun kesultanan, tapi kita ada majelis adat yang bernama Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanambojo. Jadi silsilah Bapak itu harus disahkan oleh lembaga tertinggi, yaitu Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanambojo. Kalau sudah disahkan dan sudah diteliti oleh kami, maka sah Bapak jadi keluarga Sultan Ismail. Masalahnya Bapak ini menambahkan silsilah yang sudah ada. Begitu selesai, Sultan Ismail, Bapak itu menambahkan ke kiri. Sebenarnya itu tidak boleh. Bapak ini orang hukum, katanya pengacara, harusnya Bapak tahu hukum. Itu melanggar hukum kalau menambahkan silsilah, menambahkan atau mengurangi silsilah yang sudah ada dengan tidak sah. Itu salah Pak, itu pelanggaran hukum loh. Silsilah yang ada ini Bapak sudah menambahkan. Sultan Ismail ini memiliki anak adalah Sultan Abdullah. Nah, justru Bapak ini menambahkan ke kiri, menambahkan neneknya katanya tadi yang bernama Maria itu. Masalahnya, nenek Anda yang bernama Maria itu tidak tercatat dalam naskah Bima. Baik itu catatan Belanda, kemudian Bo Sangajikai, Bo Lepas, maupun Lontara. Itu tidak tercatat masalahnya. Bagaimana saya harus mengakui? Bagaimana kami harus mengakui Anda sebagai keluarga Sultan Ismail? Layawang Bapak itu dengan seenaknya menambahkan ke kiri kok. Naskah yang ada itu silsilah yang ada itu Bapak tambahkan masalahnya. Menambahkan ke kiri ada istri pertama yang bernama Maria. Terus di situ ada tulisannya Cuhi Maria. Satu hal Pak, Sultan Bima, dari Raja Bima sampai Sultan Bima itu bersamaan Cuhi dan Sultan Bima itu adalah anak dan ayah. Tidak boleh dinikahi loh Pak. Sultan itu tidak boleh menikahi Cuhi, keluarga Cuhi. Tidak boleh dijadikan pelayan, tidak boleh dinikahi karena ada hubungan antara anak dan ayah. Lah terus Bapak itu di silsilahnya itu bilang Maria Cuhi, Cuhi Maria. Itu nggak bisa loh Pak. Dalam sejarah itu nggak boleh Cuhi itu menikah dengan raja, karena ada sumpahnya. Cuhi itu bersama Raja Bima itu adalah ayahnya itu Cuhi, kemudian Raja Bima itu adalah anak. Jadi Cuhi itu mengangkat Raja Bima itu sebagai anak. Jadi tidak boleh menikah antara Cuhi dan raja. Itu di situ Bapak sudah salah. Itu satu poin yang Bapak salah dan ngaco berat. Makanya Pak, belajar dulu sejarah Bima. Raja-raja Bima, Sultan-Sultan Bima dengan Cuhi itu adalah saudara. Bukan saudara, maksudnya ayah, antara ayah dan anak. Nah, itulah uniknya, makanya jangan ngasal Pak. Itu pertama. Jadi sudah mementahkan silsilah Bapak tadi. Yang kedua, nenek Anda yang bernama Maria itu tidak tercatat dalam naskah. Itu masalahnya. Tidak tercatat dalam buku-buku sejarah Bima, tidak tercatat dalam Lontara atau catatan dari Makassar, dari Goa sana. Jadi kita ini dicatat loh Pak. Jadi kelahiran,
kematian, pernikahan, itu selain dicatat oleh naskah Bima, dicatat juga oleh Lontara. Kemudian ada penyalinan-penyalinan, disalin oleh Belanda, ditulis Belanda. Gitu loh, Pak. Jadi makanya nggak bisa asal, karena kita ini sudah tercatat. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ngawur. Kalau nggak ada, bagaimana kita mau adakan? Kesalahan Bapak itu sudah mencampurkan. Jadi Bapak itu dompleng gitu. Dari Sultan Ismail langsung Bapak menambahkan ke kiri. Dengan tidak sah. Harusnya disahkan oleh, saya ulangi, Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanam Bojo. Nah itu lembaganya. Bukan lembaga adat Wawo, Pak. Jadi hentikanlah omong kosong ini. Udah capek. Kami orang Bima nih capek, Pak. Jenuh gitu loh denger yang aneh-aneh begini. Jangan terlalu ngawur, jangan terlalu ngaco. Itu. Makanya Bapak datang ke Bima, lihat silsilah Bima. Sebetulnya, Pak, catatan-catatan Bima ini lengkap banget. Tergolong sangat lengkap. Tinggal Bapak buka, tinggal dibaca. Kalau tidak ada berarti bukan. Itu saja. Biasanya yang perlu Bapak ketahui, itu keluarga-keluarga itu tuh tercatat semua loh, Pak. Tercatat semua dalam silsilah. Kemudian satu tadi, tidak boleh anak cucu sultan itu tidak pernah tercecer. Meskipun sultan itu menikah dengan orang biasa, itu anaknya tuh tidak pernah tercecer, pasti diambil untuk ke istana. Itu yang Bapak perlu ketahui. Jadi nggak bisa misalnya menikah dengan siapa gitu, kemudian anaknya dibuang, atau itu nggak ada. Begitu menghasilkan anak, diambil anak turunannya, tidak dibiarkan. Itu saya baca dalam silsilah yang Bapak buat. Bapak juga bilang karena adanya peperangan Sultan Ismail yang diserang Belanda, sehingga Sultan Ismail itu mengungsikan anaknya yang dari nenek Anda tadi yang bernama Maria. Itu nggak ada, Pak. Kebetulan tesis saya sudah bilang kan, tesis saya itu mengenai Sultan Ismail. Sultan Ismail itu nggak pernah kemana-mana. Sultan Ismail itu di Bima saja dia. Ada beberapa kali dia dipanggil oleh Belanda untuk pergi ke Makassar. Ada beberapa kali dalam surat-surat zaman Sultan Ismail. Sultan Ismail tuh dipanggil oleh Belanda untuk pergi ke Makassar, ke gubernur Belanda yang ada di Makassar. Tapi dia dengan berbagai alasan dia tidak pergi ke sana. Nah, terus Bapak bilang dia dibunuh karena perang. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada dibunuh karena perang, tuh nggak ada. Jadi zaman Sultan Ismail itu konfliknya itu hanya konflik perdagangan, monopoli perdagangan Belanda. Jadi di Nusantara ini kita dimonopoli perdagangannya, bukan hanya di Bima saja. Jadi Belanda ini memonopoli perdagangan. Tidak boleh berdagang dengan bangsa lain selain dengan Belanda, selain dengan izin Belanda. Nah itu. Jadi zaman Sultan Ismail itu tidak ada karena peperangan itu dilakukan pada zaman Sultan Abilkhair Sirajuddin, kemudian Nuruddin. Nah, itu terjadi perang. Nah, kemudian terjadilah perjanjian Bongaya, sehingga kita kalah. Makassar, Goa juga kalah, jadi kita tidak bisa berkutik. Jadi kita terikat perjanjian-perjanjian dengan Belanda, di mana terjadi monopoli dan lain-lain. Itu banyak, tinggal Bapak baca saja. Gitu. Jadi jangan ngasal deh.
Kemarin kan Bapak bilang itu di silsilah Bapak. Bapak kan bilang Sultan Ismail dimakamkan di Wawo, kemudian dipindah ke makam Sigi. Terus sekarang Bapak bilang, ada di postingan Bapak bilang dimakamkan di Sigi. Lah, padahal kemarin katanya dimakamkan di di Wawo. Itu kan sudah ngaco. Udah beda-beda lagi omongannya. Yang konsisten Pak kalau ngomong. Tapi mungkin saya sudah maklum sih, karena Bapak kan suka lain-lain ngomongnya. Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu. Tidak ada yang mau menghilangkan nasab-nasab orang tuh, nggak ada. Tapi kalau nggak ada ya jangan diadain. Jangan ditambah, nggak boleh loh Pak nambah-nambah gitu. Itu harus ada persetujuan. Kalau hanya sekedar, kalau mau nambah gitu, nanti semua orang bisa nambah. Makanya harus ada disahkan, ada pengesahan dari Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanam Bojo. Gitu. Nanti gini saja, kalau Bapak masih bingung, masih ngaku-ngaku, saya undang Bapak ke Bima. Kita bahas sama-sama. Silahkan Bapak keluarkan. Kalau hanya begitu-gitu saja menikah dengan Maria, Encuhi Maria, nggak ada bukti-bukti lain, nggak ada naskah-naskah lain, berdasarkan hanya kisah-kisah, cerita-cerita dari atas. Aduh, susah Pak. Kalau naskah Bima, kalau silsilah Bima, silsilah Raja-Raja Bima itu sudah tertulis dari atas sampai bawah. Itu ada pertanggungjawabannya, ada sumpahnya Pak. Nulis silsilah itu nggak boleh sembarangan. Ada pertanggungjawabannya. Makanya banyak belajar tentang sejarah Bima supaya tidak ngaco, tidak ngawur. Bima itu unik. Makanya jangan ngasal. Satu hal lagi, tidak ada loh, nggak boleh loh sultan atau raja itu menikah dengan cuhi. Karena cuhi itu adalah ayahnya. Masa ada ayah menikah sama anak? Nggak boleh. Itu Bapak tadi katanya di silsilahnya itu ada tulisannya Maria Cuhi Maria, nggak boleh. Itu sudah aturannya, aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Itu saja sudah bisa mementahkan naskah Bapak. Bukan naskah ya, silsilah Bapak. Itu makanya banyak belajar, jangan asal ngomong Pak, belajar dulu, baca dulu. Museum Samparaja itu memang milik pribadi. Dan kita bangga kok punya Museum Samparaja, punya museum pribadi yang isinya naskah-naskah Bima. Jadi sejarah Bima itu lahir dari Museum Samparaja, berdasarkan naskah-naskah Samparaja. Bapak aja tahu itu tadi, Indra Jamrud, Indra Kumala, itu dari mana? Itu kan dari Samparaja Pak. Jadi Bapak jangan menghina-hina Samparaja. Itu dari atas sampai bawah itu dari Samparaja Pak. Kalau orang mau mempelajari tentang sejarah Bima, budaya Bima tuh di Samparaja. Semua orang Pak, seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, kalau mau belajar sejarah Bima, budaya Bima tuh ke Samparaja. Jadi jangan menghina-hina Museum Samparaja. Karena isinya tidak ternilai. Tidak ternilai dengan uang. Gitu Pak. Semoga Bapak bisa menjadi lebih pintar lagi, lebih pandai lagi, tidak ngawur-ngawur lagi, tidak asal-asal lagi. Itu saja ya Pak Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.